Halo guys, balik lagi channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Nanomachine Chapter 269. Nah, di sini kita udah lihat ya kekuatan Juba atau Zira MC yang terbaru ya, menghadapi beberapa Sigblade nih bawahannya sampai mengikut boneka-bonekanya. Nah, di sini juga dia masih aja terus ngejar mereka ya, sehingga akhirnya bertemu dengan sesuatu yang dia kenal, yaitu mantan pemimpinnya. Gue nggak tahu apakah dia adalah ketua doang atau dia juga pernah menjadi ketua klan Sekte Demonik ya. Di sini ya, dengan mode rambut putihnya itu, pakai topeng atau mungkin setingkat guardian, kita juga belum tahu ya. Nah, di sini si MC ngenalin karena dia memakai teknik Sekte Demonik guys, dengan cara berpedang ya. Ya, di sini juga kita nggak tahu nih alasan kenapa padahal dia satu sekte ya. Kita panggil tetua aja dulu. Nah, kenapa si tetua ini, Sekte Demonik ini nyerang ke pemimpinnya saat ini, padahal dia dulu di awal itu dia minta tolong sama si cewek ya, pewaris lah ya, untuk segera nemuin si ketua Sekte Demonik, minta tolong. Kalau menurut gua ada dua hal di sini, dia itu masih dikendaliin ya si ketua Sekte Demonik ini, dan yang kemungkinan kedua dia hanya menyamar. Ada kemungkinan ketiga, dia mungkin aja dia dikendaliin, tapi ada kalanya, ada beberapa saat dia sadar gitu, bisa keluar dari belenggu yang dari teknik sisik blade, tapi nggak lama ya, nggak bisa lama, dia bakal bisa dikendalikan ulang ya. Bisa jadi begitu guys, karena kan di sini kita belum dikasih tahu ceritanya ya, belum dikasih clue-nya juga sama penulis apakah dia hanya sekedar menyamar. Kalau dia sekedar menyamar nggak mungkin bertahun-tahun dia, dan harusnya saat ini dia ngebunuh mereka semua ya kan. Di saat Shenhua ini, Sekte Demonik ini udah mulai ada, semua mulai datang buat ngebantu, berarti kan nambah ya pasukannya ya kan. Harusnya sih saat ini kalau kelihat dari ketua Sekte Demonik yang makin kuat ya, abis itu kejadian mau ngambil Court Dragon Turtle dan darahnya itu tuh udah kejadiannya harusnya di saat ini untuk mengganggu mereka biar berhasil misinya. Nah ya, menurut gua ya kemungkinan itu dia dikendaliin tapi dia masih punya kesadaran ya kan, atau mungkin dia hanya menyamar ya, bisa jadi. Nah, di sini mungkin akan ada pertarungan ya antara si Shenhua ya, karena kekuatan Shenhua ini udah meningkat, apalagi dulu punya baju jirah ya untuk melawan cucung kayak di sini tuh mungkin mudah banget buat dia. Tapi karena dia ada misi lain, jadi di sini dia akan coba membuat si kenalannya ini pingsan atau mungkin cedera hanya berapa saat ya, untuk dibunuh sama dia kayaknya kemungkinan enggak, kecuali kalau dia tahu kalau si tetua ini dikendaliin dan nggak bisa lagi menjadi manusia lagi, ibaratnya nggak bisa sadar lagi ya, mungkin dia bakal bantai tuh dibunuh. Nah, kalau kita lihat di sini kan belum ada juga para para ketua dari Sekte Demonik Sekte Sigblade ini yang belum ada, kayaknya masih di perjalanan dari guys. Nah, kan waktu di beberapa chapter dia juga nyusul kan, dia juga mau ngejemput si courtnya, mungkin untuk dia konsumsi kali ya, untuk nambah kekuatan Sigblade. Nah, ternyata di sini ya cuman hanya beberapa perwakilan dong dari Sigblade, makanya nggak ada apa-apa di sini mah, cuman ya krocok lah, gampang dibantai sama MC. Tapi takutnya di sini mereka muncul nih ya, ketua Sigblade ini muncul itu di belakang ya kan. Apalagi MC ini udah di up kekuatannya ya, kali aja siapa tuh si ketua Sigblade juga punya baju jirah ya, atau jubah jirah juga ya, dia dari masa depan harusnya sih punya ya. Mungkin karena di sini dia ada di masa lalu, jadi dia mengikuti biar nggak mengganggu timeline yang akan datang. Kata gue sih begitu. Jadi dia sebenarnya sih bisa dia ngebunuh beberapa hal yang akan mengganggu dia di masa depan. Tetapi ya, karena menurut gue ya, karena dia juga masih memikirkan timeline masa depan, takut berubah ya, jadi dia hanya mengubah beberapa doang. Seperti dia mengubah
mengubah masa depannya dia yang dulunya lemah menjadi kuat, ya kan. Nah itu dia masih bisa. Tapi kalau untuk mengubah timeline semuanya, yang ada nanti bakalan membahayakan dia juga guys. Bisa jadi dia nggak akan bisa balik, nggak akan bisa muncul lagi di masa depan. Nah kalau feeling gua kemungkinan juga si ketua Sigblad ini punya senjata, seperti mungkin senjata tersembunyi seperti nanomecin juga, tapi gue nggak tahu, bukan nanomecinnya ya, mungkin ada lah ya, yang belum kita ketahui di sini, karena emang kita belum pernah melihat ketua Sigblad itu ngeluarin kekuatan penuh kayak si MC-nya atau Chenwe, karena kan di sini kalau kita lihat Chenwe itu kan masih kayak tahap upgrade, tahap meningkatkan kekuatannya ya. Dia ini udah seharusnya udah menjadi god lah ya, god sekte iblisnya gitu. Tetapi karena lawannya ini juga bukan orang sembarangan yang udah sangat mondar-mandir dan udah melampaui waktu, ya susah. Makanya dengan Tartar ini kalau dia serap juga ya sama Korkotnya, gue yakin dia semakin tingkatannya semakin kuat, semakin penuh guys. Gue nggak tahu ini hewannya berapa sih yang hewan sucinya, kayaknya ini hewan suci terakhir kali ya. Kayaknya nggak ada lagi. Mungkin kalau ini kan di daerah laut utara ya, kayaknya ini doang sih hewan sucinya. Udah nggak berapa lama, berarti nggak akan lama lagi si cewek ini bakalan ke masa depan ya, setelah ngelawan si Sigblad pastinya. Nah kita akan melihat juga pertarungan seru nih ya, dimana si MC memikirkan dan Nano agar si tetua ini bisa sadar atau bisa membuat dia tuh lemah atau kalah lah ya dengan kekuatannya, karena emang kayaknya agak susah juga nanti ya buat si Chenwe ini ngebuat si ketua ini pingsan tanpa harus ngebunuh, tanpa harus bikin dia itu babak belur ya. Nah biasanya selagi si Chenwe ini dihadapin sama si tetua sekte demonik ini ya, kayaknya yang lainnya bakalan siaga untuk membawa beberapa cord atau darah ya untuk diberikan ke ketua Sigblad ini, selagi si Chenwe ini diganggu sama si ketua sebelumnya, mantan ketua lah ya, ketua Sigblad. Nah untuk tingkat kekuatannya sih udah tahu ya, pasti menangan Chenwe aja, ini udah kelihatan lah ya. Apa Chenwe ini udah upgrade jadi punya jira juga, gue juga nggak tahu jiranya itu bisa nahan senjata apa aja ya, kebal akan aja, belum dikasih tahu penjelasannya. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, website, aplikasi, UX UI, atau kalian bisa menghasilkan uang dari rumah, mau dimanapun, kapanpun itu, bisa cek di playlist YouTube gue, atau bisa masuk ke grup gue gratis ya, DM gue aja, nanti gue kirim linknya. Terima kasih udah nonton video gue, sampai jumpa lagi di next video, bye bye.